Tidak tega melihat suaminya sudah babak belur dihajar oleh dua penjahat atas suruhan dari Li. Sudah hentikan semua ini Li, kau jangan menyakiti anakku. Pinta Nyonya Jelita dengan tubuh yang sudah gemetar karena menahan emosi. Kau memohon padaku rupanya kelemahanmu adalah anakmu ini. Sahut Li tertawa puas. Dasar bocah tidak tahu diri, selama ini aku dan mendiang suamiku selalu membantu perekonomian ibumu, agar kau bisa terus melanjutkan sekolah, setelah papahmu meninggal, apa ini balasannya Dendam tidak akan membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, justru akan banyak orang yang membencimu. Sungutnya membentak. Diam kau, siapa suruh kau membantu keluargaku Aku tidak pernah memintanya. Cetusnya menyeringai tipis. Mendengar Li berkata seperti itu, Nyonya Jelita semakin naik pitan dibuatnya. Dasar bocah tidak tahu diuntung, aku dan mendiang suamiku melakukan hal ini atas permintaan mendiang papahmu, asal kau tahu saja jika ibumu dan Felix adalah satu komplotan yang ingin menghancurkan mendiang papahmu, dan memang kehadiranmu tidak pernah diinginkan oleh papahmu sendiri, harusnya kau dan ibumu tahu diri, bukannya berbuat ulah seperti ini. Li pun sudah tidak tahan atas perkataan dari Nyonya Jelita, dan akhirnya ia mendekat. Plak. Plak. Dua tamparan ia layangkan kepada Nyonya Jelita, Saga yang menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu langsung mengamuk. Bedebah, akan aku habisi kau sialan, kau telah berani menamparkan ibuku. Sudahlah kau diam saja, ibumu memang pantas mendapatkan semua ini. Jawabnya. Saga pun semakin kesal atas jawaban pria di hadapannya. Sedangkan Nyonya Kinan, ia hanya bisa menangis terseduh atas terbongkarnya rahasia besar ini, ia tidak menyangka jika mendiang suaminya telah memiliki anak dengan wanita lain, meskipun pada saat itu mendiang suaminya telah dijebak oleh adiknya sendiri, tapi kenapa untuk bisa menerima semua kenyataan pahit ini begitu sangat menyakitkan. Hei wanita tua, tidak ada gunanya kau terus menangis, sekarang kau tanda tangani surat ini. Li memberikan Sandra sebuah surat untuk ditujukan kepada Nyonya Kinan. Sandra pun buru-buru meraihnya, lalu ia memberikan kepada Nyonya Kinan, yang sebelumnya telah dibuka ikatan tali tambang yang sedari tadi mengikat kedua tangannya. Saat Kinan membaca isi surat tersebut, ia sangat terkejut dengan isinya. Ini gila, kau jangan ngimpi bisa memiliki seluruh aset peninggalan suamiku, kau tidak ada hak. Omelnya sampai dadanya naik turun karena kesal. Mendengar hal itu, Li malah tertawa terbahak-bahak. Baiklah jika kau tidak mau menandatangani surat itu, maka akan ada yang menjadi tumbalnya. Jawabnya menyeringai tipis. Lalu Li mencoba mendekat ke arah Zara, Zara sendiri langsung beringsut saat Li mulai menjambak rambutnya, meskipun dirinya mengenakan hijab instan. Lepas. Teriak Zara meringis kesakitan. Bunda. Teriak Maura dan juga Lala, keduanya terus saja menangis. Lepaskan istriku Bedebah, jangan pernah kau menyakitinya, lebih baik kau bunuh aku saja. Teriak Saga dengan emosi yang sudah membuncah. Kini Nyonya Kinan merasa tertekan, ia tidak mau terjadi apa-apa dengan putri satu-satunya. Baiklah, aku akan menandatangani surat itu, tapi kau lepaskanlah putriku, jangan kau sakiti dia. Pintanya memohon. Akhirnya Li melepaskan Zara yang sebelumnya telah ia jambak rambutnya dan hampir saja hijab instannya terlepas. Dengan terpaksa Nyonya Kinan menyetujui untuk menandatangani surat pengalihan seluruh aset kekayaan milik mendiang Tuan Sastro Wardoyo. Kini sebuah pena berwarna hitam sudah berada di tangannya, sebuah pena yang akan merubah semuanya. Tubuh Nyonya Kinan mendadak gemetar saat ujung pena sudah berada di atas kertas surat tersebut, dan saat jemarinya mulai menggoyangkan agar isi pena itu keluar, tiba-tiba para pasukan datang dengan senjata yang sudah siap untuk meluncurkan pelurunya. Melihat hal itu Nyonya Kinan merasa lega,
ia pun segera berhenti untuk tidak meneruskan tanda tangannya. Angkat tangan kalian, tempat ini sudah kami kepung, jika ada yang melawan, kami terpaksa menembak mati di sini. Ancam Komisaris Wira dengan lantangnya. Para pelaku pun sempat kocar-kacir ketika banyaknya pasukan yang berdatangan dari segala penjuru. Dasar sial. Kenapa bisa ada polisi di sini? Aku juga tidak tahu kenapa bisa menjadi seperti ini. Keluh Sandra sambil mengangkat kedua tangannya. Akhirnya para korban yang terikat tangannya mulai terlepas dari jeratan tali tambang yang sedari tadi mengikat kedua tangan mereka. Saga pun tidak segan-segan langsung menghampiri Li, dan ia membalas apa yang sudah dilakukan Li terhadapnya, istrinya dan juga ibunya. Kini Li dihajar habis-habisan oleh Saga, dan sepertinya Komisaris Wira membiarkan hal itu. Ayo tuan, hajar terus pria menyebalkan itu, biar tahu rasa. Seru John mencoba memprovokasi. Saat mereka fokus memperhatikan Saga memukuli Li, tiba-tiba saja Sandra mengeluarkan senjata dari balik pakaiannya dan pistol pun ia arahkan kepada Maura dan juga Akila. Ray yang melihat hal itu, ia mencoba menyelamatkan putrinya dan juga Maura, dengan cara menghadangnya dengan tubuhnya yang membelakangi Sandra, namun sayangnya peluru keburu dilayangkan oleh Sandra hingga akhirnya. Dor! Satu timah panas telah bersarang tepat di bagian punggung sebelah kanan Ray, ia pun terjatuh sambil memeluk Akila dan juga Maura. Melihat hal itu, Komisaris Wira akhirnya melakukan tindakan, yakni menembak mati Sandra di tempat, dan peluru pun tepat mengenai kepalanya. Para korban pun menjerit histeris atas peristiwa ini, apalagi Zara, ia tidak habis pikir jika Ray akan melakukan tindakan seperti ini, mungkin jika tidak ada Ray, kedua putrinya tidak akan selamat. Akhirnya para pelaku berhasil dilumpuhkan oleh pihak dari kepolisian dan juga para pengawalnya Tuan Saga. Sedangkan Ray, buru-buru dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera ditindak oleh tim medis, sedangkan jasadnya Sandra kini telah dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Zara segera memeluk kedua putrinya untuk menenangkannya, sedangkan Saga mendekat ke arah mamahnya dan juga ibu mertuanya. Ia pun berusaha untuk menenangkan mamahnya serta ibu mertuanya yang terlihat syok atas kejadian ini meskipun saat ini kondisi wajahnya telah babak belur. Bun, aku ingin menemui Kak Ray, kalau tidak ada Kak Ray, mungkin aku sudah mati. Rengek Akila, entah kenapa ia merasa sangat sedih sekali, begitupun dengan Maura. Iya sayang, nanti kita akan ke rumah sakit untuk menjenguk Kak Ray. Jawab Zara sambil melemparkan senyum. Kemudian Zara kembali memeluk putri kecilnya. Sedangkan Maura, ia pergi untuk bisa segera memeluk papahnya yang kemudian perlahan pergi menuju ke arahnya. Papa, aku takut Pah. Ujarnya sambil menangis. Tenanglah Maura, semuanya telah berakhir, ada Papa yang selalu ada di sisimu nak. Jawabnya sambil memeluk tubuh putrinya yang masih gemetar. Komisaris Wira dan juga anggota polisi lainnya segera memasang polis lain, hampir di seluruh kediaman Sastro Wardoyo, guna untuk melakukan penyelidikan selanjutnya.